Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang penggunaan Project Start Date dan Project Finish Date. Penggunaan Project Start dan Finish Date ini penggunanya cukup sederhana dan ini adalah basic yang wajib diketahui oleh teman-teman yang ingin memulai menggunakan Microsoft Project, karena meskipun ini sederhana tetapi ini akan berpengaruh terhadap durasi atau schedule keseluruhan di proyek teman-teman. Oke, di sini saya sudah memiliki contoh Microsoft Project yang biasa saya gunakan di tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu proyek pembangunan rumah satu lantai. Oke, saya lihat dulu. Di sini saya memiliki sebuah catatan di mana sebenarnya saya telah janji dengan owner atau pemilik sebuah rumah gitu kan. Dengan owner itu menargetkan bahwa saya harus mulai proyek tersebut yaitu tanggal 1 Agustus 2020 dan finish 8 November 2020, total 100 hari. Di mana proyek tersebut saya harus selesaikan dalam 100 hari. Ini catatan di sini. Di mana setiap proyek itu ada 3 unsur biasanya umumnya itu. Proyek diberikan kepada sebuah kontraktor atau pemborong. Biasanya selain hal biaya, ini kita membahas tentang duration atau waktu, itu adalah diketahuinya suatu start proyek atau tanggal mulanya sebuah proyek. Kedua adalah finishnya proyek atau selesainya proyek, dan total duration proyek itu secara keseluruhan, yaitu berapa hari. Oke, di sini saya sudah memiliki catatan seperti ini. Lalu saya sudah anggap saja teman-teman sudah menginput task name-nya seperti ini, kemudian duration-nya seperti ini, start-nya seperti ini, finish-nya seperti ini gitu kan. Lalu kenapa di sini tanggalnya masih tanggal 27 Mei gitu kan? Karena saya menginput atau membuat Microsoft Project ini yaitu pada tanggal 27 Mei gitu kan. Hari ini gitu kan. Hari ini tanggal 27 Mei. Di mana saat kita tidak menginput suatu tanggal project start project atau project finish project secara keseluruhan, maka tanggal start atau tanggal finish ini diinput secara otomatis oleh Microsoft Project menggunakan tanggal kalender saat ini atau saat pertama kali teman-teman menggunakan Microsoft Project, di mana saya membuat file ini yaitu tanggal 27 Mei, sehingga startnya itu secara otomatis tanggal 27 Mei gitu kan. Dan finishnya itu dihitung secara otomatis sesuai dengan duration, total durationnya itu 100 hari atau 100 day. Lalu di sini juga saya menggunakan sistem kalender kerja full day Senin sampai Jumat tanpa libur, dengan jam kerja itu Senin sampai Jumat itu sama dengan hari Sabtu dan Minggu, yaitu tanggal jam 8 pagi sampai jam 17.00, yaitu 8 jam per hari. Oke, mungkin untuk tutorial penggunaan atau penyetingan kalender itu silakan teman-teman lihat di tutorial-tutorial sebelumnya di list playlist Microsoft Project di YouTube saya, di mana pembuatan kalender ini sudah saya bahas berkali-kali. Di sini saya akan memfokuskan pada penggunaan project information untuk project start date maupun project finish date. Oke, pertama teman-teman klik di project, kemudian project information. Kemudian di sini akan tampil tampilan seperti ini. Pertama itu adalah start date. Start date itu adalah tanggal mulai secara keseluruhan proyek, di mana start date ini akan terisi secara otomatis berdasarkan current date. Current date ini adalah tanggal saat ini atau tanggal saat teman-teman membuka laptop
atau membuka Microsoft Project di laptop teman-teman. Karena saya membukanya tanggal 27 Mei, maka start date ini secara otomatis akan sama dengan current date, yaitu tanggal 27 Mei. Jadi saya ulangi, start date ini jika kita tidak men-settingnya akan sama dengan tanggal current date. Oke. Lalu di sini ada namanya finish date, yaitu tanggal selesai. Kenapa ini mati? Karena di sini ada namanya schedule from. Schedule from itu terbagi dua, project start date dan finish date. Saat kita mengaktifkan project start date, maka start date aja yang akan nyala, gitu kan. Hanya kita bisa memilih salah satu, sehingga finish date akan mati. Saat kita memilih project finish date aja yang nyala, sedangkan project start date akan mati. Lalu di sini ada namanya status date. Status date itu ada tulisan NA. Ini secara default di Microsoft Project, jika kita tidak mengotak-atiknya akan selalu bertulisan NA. NA itu adalah no available, atau no answer, atau no applicable, yang artinya kosong atau tidak ditentukan. Oke, saya abaikan dulu untuk status date, karena status date ini biasanya digunakan saat kita updating project atau kita mengupdate schedule project, rencana terhadap realisasi. Mungkin akan saya bahas pada tutorial-tutorial selanjutnya. Lalu di sini ada namanya kalender. Kalender ini bisa kita pilih kalender apa aja yang mau kita gunakan. Karena saya sebelumnya sudah men-setting di change working time, maka otomatis kalender tersebut akan masuk di sini. Di mana saya menggunakan kalender pelaksanaan pembangunan rumah satu lantai, yaitu Senin sampai Minggu itu kerja full day tanpa libur, jam 8 sampai jam 17.00. Maka saya pilih di sini, klik di sini. Kemudian saya akan mencontohkan dulu untuk namanya schedule from. Oke, di schedule from ini saya akan mencontohkan satu ya. Untuk pertama project start date, yaitu berdasarkan tanggal mulai. Jadi duration di Microsoft Project ini dihitung secara otomatis berdasarkan tanggal mulai. Jadi mengabaikan tanggal finish. Seperti itu. Saya cek tadi tanggal 1 Agustus kita mulai, sehingga saya ubah di sini tanggalnya tanggal 1 Agustus. Klik di sini. Oke, ketika kita sudah memilih start date tanggal 1 Agustus, kemudian kita klik OK. Nah, lihat di sini. Kenapa start dan finish ini tidak berubah? Masih tanggal 27 Mei. Padahal kita sudah memilihnya itu tanggal 1 Agustus ya. Karena ini masih manually. Kita lihat di sini. Kita cek satu-satu. Ini masih manually schedule. Yaitu format default di Microsoft Project, yaitu manually default. Sehingga agar Microsoft Project menghitungnya secara otomatis, saya blok dulu start finish-nya, kemudian pilih auto schedule. Nah, jika sudah dipilih auto schedule seperti ini, maka secara akan otomatis tanggal mulainya itu tanggal 1 Agustus dan dengan durasi 100 hari, maka finishnya itu 8 November 2020. Jadi seperti itu. Kemudian balik lagi ke project information. Misalnya saya balikkan lagi ini ke 27 Mei secara default aja. Kita balik lagi. Oke. Saya contohkan tadi kan udah start date. Kemudian ini saya menggunakan schedule from untuk finish date. Klik di sini, maka akan otomatis secara mati. Jadi proyek akan dihitung secara otomatis berdasarkan tanggal terakhirnya. Jadi dihitung dari belakang ke depan. Kalau tadi start date itu dari depan ke belakang, sedangkan untuk finish date itu dari belakang ke depan. Tadi tanggalnya itu tanggal 8 November. Nah, di sini finish date-nya itu tanggal 3 September karena ini ada tanggal otomatis yang dihitung dari tanggal 27 Mei. Kita klik di sini, tadi tanggal 8 November. Klik finish date, pilih project finish date, kemudian finish date diisi tanggal 8 November. 8 November. Klik di sini, sudah oke, kemudian pilih oke. Lihat. Di sini finishnya itu dihitung
secara default dari tanggal 8 November ke 1 Agustus. Jadi dari belakang ke depan. Jadi seperti itu. Tadi kan kita hanya merubahnya tadi tanggal finishnya. Jadi otomatis ketika kita menginputkan 8 November, otomatis dengan durasi 100 hari akan masuk ke tanggal 1 Agustus. Jadi seperti itu. Kita milih aja berdasarkan teman-teman milihnya mau menggunakan project start date atau acuannya dari depan ke belakang yaitu start date atau dari belakang ke depan. Kalau saya biasanya menggunakan project start date dari depan ke belakang karena lebih mudah ya dari mulai acuan mulai ketimbang menggunakan acuan selesai. Saya rubah-rubah dulu, contoh misalnya ini 100 hari. Misalnya jangan 1 hari, misalnya 10 hari. Tadi kan 4 hari ya, saya rubah 10 hari. Lihat, otomatis ini akan berubah, tapi finishnya itu akan tetap 8 November. Lihat, akan tetap 8 November, sehingga acuannya ini adalah acuan belakang. Saat saya rubah, dia tambah maju gitu kan, bukan tambah mundur waktunya. Yang dikunci adalah tanggal finishnya. Kalau misalnya saya ganti menjadi start date, ya tanggalnya tetap saya rubah 10 hari di sini, duration untuk pembersihan lahan, tanggal 1 Agustus. Kemudian saya oke. Ini akan mengacu tanggal 1 Agustus, tapi finishnya itu bukan 8 November lagi, tetapi tanggal 14. Yang dikunci itu adalah tanggal startnya, karena kita mengacu di sini adalah project start date. Misalnya saya rubah di sini misalnya 6 hari. Lihat. Tanggal 1-nya itu terkunci, tapi yang berubah itu di tanggal finish. Jadi tanggal 18 November. Jadi perbedaan seperti itu. Penggunaan antara project start date maupun project finish date. Ini mana yang mau kita kunci, tanggal mulainya atau tanggal finishnya, gitu kan. Kalau saya lebih senang di tanggal mulainya, sehingga tanggal finishnya bisa kita atur-atur gitu kan. Misalnya kita rubah seperti ini, misalnya kita tetap acuannya start date. Kemudian pada di schedule itu kita betul untuk start proyeknya itu tanggal 1 Agustus 2020. Durasinya mintanya 100 hari gitu kan. Dan PDS-nya harus tanggal 8 November gitu kan. Tetapi di sini setelah kita input 110 hari gitu kan kumulatifnya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya bisa kita merubah predecessornya atau kita merubah durasinya. Contoh, misalnya ini tetaplah misalnya kita rubah di sini jadi misalnya 5 hari, ini 4 hari. Kita lihat masih 109. Terus sesuaikan aja. Misalnya ini jadi 6 hari, ini jadi 4 hari, seperti itu. Misalnya ini jadi 3 hari, ini jadi 3 hari. Sampai di sini 100 hari, gitu kan. Terus misalnya di sini saya rubah kodenya sampai predecessor min 4 seperti ini masih 104 kurang 4 hari lagi, kita cari lagi terus. Misalnya ini finishnya jadi 1, kemudian misalnya ini pemasangan backcasting min 2, itu terus teman-teman acak-acak. Terus misalnya lagi sini 5 sampai 100 hari. Lihat. Nah, setelah menyentuh 100 hari, maka sudah gitu kan. Jadi durasi ini yang kita bakukan. Jadi seperti itu. Jadi penggunaan project information ini sangat penting untuk menentukan tanggal acuan itu kita mengacu pada tanggal mulai atau tanggal finish. Kalau teman-teman menggunakan tanggal finish, itu susah untuk merubah-rubah duration atau predecessornya. Agak rumit menurut saya karena acuannya dari belakang ke depan gitu kan. Kalau saya lebih senang selalu menggunakan project start date gitu kan. Jadi tanggal acuannya tanggal mulainya seperti ini, tanggal mulainya. Lalu saya kunci gitu kan. Tinggal saya merubah-rubah duration dan predecessor agar finishnya ini di 8 November dengan total 100 hari gitu kan. Jadi start yang saya kunci, kemudian tinggal saya menyesuaikan predecessor maupun durasinya sehingga menjadi totalnya 100 hari dan finishnya tetap di tanggal 8 November. Jadi seperti itu.
untuk perbedaan project start date dan finish date mungkin seperti itu. Semoga teman-teman mudah memahami gitu kan apa perbedaan dan pentingnya penggunaan project start date maupun finish date. Sebenarnya bisa saja kita ubah di sini dengan manual. Klik manual, yaitu misalnya pembersihan lahan, saya buat manually, kemudian saya input secara otomatis tanggal 1 gitu kan. Tetapi acuan ini menurut saya agak keliru, nanti bakal terdapat banyak konflik di predecesornya gitu kan. Misal ternyata misalnya saya baikin lagi ya tanggal current date-nya ya, misalnya tanggal current date-nya itu saya buat itu tanggal 27 Mei, kemudian oke. 27 Mei, oke ya, project start date-nya. Saya buat dulu manual. Nah, saya baikin lagi ke tanggal 27 Mei gitu ya. Misalnya, teman-teman tidak menggunakan acuan ini, tidak men-setting di sini, teman-teman juga mungkin bisa di sini menggunakan acuannya di sini. Klik di sini, kemudian tasnya ini di manually, kemudian teman-teman pilih tanggalnya secara otomatis, secara manual, yaitu tanggal 1 Agustus. Klik di sini. Ini akan berubah secara otomatis seperti ini. Tapi kelemahannya saat kita menginput ini, misalnya tanggal current date-nya itu tanggal 27 Mei. Oke, kita menginput 1 Agustus, tidak akan mungkin ada konflik karena 27 Mei itu masih ada sebelum tanggal 1 Agustus. Jadi 27 Mei itu tanggal 1 Agustus itu masih berada di tanggal setelah tanggal 27 Mei gitu kan. Sedangkan kalau kita menginput tanggal yang sebelum tanggal 27 Mei akan terjadi konflik. Lihat seperti ini. Saya klik tanggal 1 Mei. Nah, akan muncul konflik seperti ini. You move task 69 of proyek rumah 1 lantai to start Monday 25 Mei. Ini tidak mengizinkan gitu kan. Tidak mengizinkan. Kalau misalnya kita paksakan, itu akan kacau balau. Kita paksakan seperti ini, kita continue, ini akan kacau balau nanti. Jadi saat kita updating akan kacau balau. Lebih baik misalnya kita rubah saja di sini tanggal 1 Mei gitu kan. Kemudian oke, kita buat all auto schedule. Ini tidak akan mungkin ada konflik. Jadi seperti itu. Nanti ini untuk mempermudah teman-teman dalam update schedule pada selanjutnya. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa memahami, dan untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye.